Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, ini pertemuan kita yang keberapa ya? Keempat ya harusnya ya, keempat untuk mata kuliah ADBO. Sebenarnya hari ini itu yang banyak yang aktif untuk di pembelajaran kita itu adalah teman-teman mahasiswa gitu. Jadi saya hanya mengarahkan saja ya. Karena sesuai dengan yang saya sampaikan di hari Sabtu kemarin bahwa hari ini kita akan masuk ke kasus masing-masing untuk pembuatan use case diagram. Nah, saya tanya dulu deh, teman-teman, use case diagram yang kemarin itu udah sampai mana? Maksudnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Masih ingat nggak? Use case diagram. Ada berapa notasi? Masih, Bu. Apa aja notasinya, Joshua? Yang ini, Bu, ya, yang ada aktor itu ya, Bu? Ada aktor, satu. Terus? Apa ya, Bu? Saya udah bikin, Bu, cuman penyebutannya susah, Bu. Kayak aktor tuh ada berapa, terus Ada aktor, satu. ada masing-masingnya tuh punya tugas sendiri. Jadi kayak aktor pertama punya bisa membuka ini atau bisa membuka situs ini gitu, Bu. Tapi aktor yang kedua belum tentu bisa buka situs yang itu. Oke, notasi satu aktor. Notasi yang kedua adalah adanya use case diagram. Terus use case diagram itu punya relasi, ya kan? Nah, selain itu ada yang namanya boundary. Ya, jadi itu kan 4 notasi umum yang ada di use case diagram. Nah, saya mau lihat ini dulu. Ada BOC, itu ada 12 kelompok. Ada yang cuma berdua berarti nih ya. 1, 2, saya sambil share screen deh. Sambil share screen nih. Mana barangnya? Ini barangnya. Bu, ada 12 kelompok ya, Bu. Emang di sini berapa berarti 48 ya, Bu? Nggak, ada satu kelompok itu, isi totalnya kalau yang di SIPA itu 44 orang. Cuma saya lihat ada yang satu kelompok itu 2. Kan kemarin saya bilang bahwa minimal berdua, maksimal berempat. Kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 32. 8, 40, 41, 42. Kayaknya masih kurang 2 orang lagi nih yang belum masuk ke dalam grup, ke dalam kelompok maksud saya. Ya, yang belum masuk ke dalam kelompok nanti tolong sampaikan di grup siapa nama dan NIM-nya biar saya bisa ambil keputusan apakah itu membentuk grup sendiri atau masuk ke kelompok yang sudah ada gitu ya. Oke. Jadi ini kayak pertama itu dealer motor. Kenapa dengan dealer motor? Ini Rifandi, Farel, Yuda, Aroyan. Apa yang mau dibuat di dealer motor? Mana nih yang punya kelompok, yang punya kasus nih dealer motor? Rifandi. Itu mau buat sistem jual beli, Bu. Sistem jual beli dealer motor. Jual beli motor. Oke. Oke, Petker online, sistem penitipan barang di kampus. Oke, pemesanan makanan di warung nasi padang.
detail sekali ya. Pemesanan makanan. Ini pemesanan makanan sampai ini berarti ya, sampai diantar? Iya Bu, sampai diantar. Oke. Sistem ujian online di sekolah. Oke. Sistem kartu saldo. Bermain di time zone. Area bermain mesin permainan arcade dan wahana. Aku bener suka main ini ya. Sistem kartu saldo bermain di time zone. Ini gimana nih sistem kartu saldo bermain di time zone ini gimana maksudnya nih? Coba Rido, Ragil, Akbar, Zani. Coba dijelaskan dulu. Itu maksudnya gimana itu? Sistem kartu saldo bermain di time zone. Apanya nih? Saya nggak paham nih. Yo, kelompoknya Rido, Faizal, Ragil, Akbar. Ada nggak ini orangnya? Ada kan ya? Halo, Rido, Faizal. Ada. Ragil nggak datang. Akbar Nurayan. Akbar ada. Mana nih? Nggak ada yang nyaut nih. Zani. Ada. Nah, gimana nih kelompoknya Zani DKK? Gimana Rido? Suaramu tidak muncul? Tentang sistem itu, kartu saldo bermain di time zone, Bu. Jadi misalkan nih punya kartu nih, gimana prosesnya, alurnya? Kayak apa ya? Pendatangnya itu yang ingin bermain di time zone akan memberikan duit atau uang tunai untuk dijadikan saldo untuk bermain di time zone-nya itu. Oke, berarti sistemnya apa aja? Di sistem ada customers, habis itu ada apa namanya? Kayak kasirnya itu yang berubah dari uang tunai menjadi saldonya, dan ada juga kemungkinan kayak customer service ya Bu, yang pengawasnya gitu Bu. Pengawasnya ya. Sampai ini enggak, sampai history permainan. Jadi kan begitu sekali ngetap game, itu kan biasanya saldonya berkurang gitu kan. Sampai history dia main apa aja tuh nanti ntar terbaca nggak di sistem? Belum dipikirkan? Habis itu rancangannya dulu. Oke, nanti coba cari referensinya. Pemesanan tiket pesawat. Perancangan sistem informasi absensi, praktikum absensi. Coba nih Aidil, Farah, Lutfi, Joshua, gimana nih absensi ini? By apa? Finger kah atau apanya nih? Gimana nih? Gini Bu, jadi kalau kami bikinnya Bu, jadi kayak dibagi-bagi Bu, ada business need, ada business value, sama business recruitment-nya Bu. Jadi kalau untuk yang business need, di perancangan untuk absensi kuliah nih Bu, tujuannya Bu untuk memudahkan dosen melakukan absensi Bu, biar lebih terkomputerisasi. Terus kalau untuk business value-nya Bu, mempermudah dosen dalam melakukan absensi mahasiswa Bu. Terus yang kedua juga dia mempermudah petugas atau staffnya Bu, staff lab-nya itu dalam mengelola data absensi mahasiswa yang hadir di lab komputer atau laboratorium komputer. Terus kalau tujuannya Bu, kalau kan ini perancangan kan Bu, jadi dengan harapannya Bu kayak dengan menggunakan aplikasi absensi ini mempermudah dosen melakukan absensi. Terus fitur-fiturnya Bu kayak ada absensi, terus ada form admin, kayak ada jadwal praktikum, ada data absensi mahasiswa sama laporan absennya Bu.
Absennya biometrik atau enggak? Atau pakai RFID? Atau gimana? Atau di checklist? Misalkan. Oh, dia kayak masukin nama, NIM sama kelas gitu, Bu. Itu masuk mana, Bu? Berarti bukan biometrik ya. Ya, bukan. Oke, ditunggu. Sistem absensi perpustakaan. Absensi perpustakaan ini maksudnya gimana nih? Absensi udah perpustakaan, absensinya? Apanya nih? Buku tamu maksudnya? Mutia, Meutia, dan kawan-kawan? Sistem absensi perpustakaan, absensi. Coba Mutia dan kawan-kawan, Anda, Zahwa, Zoni. Ada Mutianya. Nanda ada, Nanda. Zahwa. Ada juga Zahwa. Zoni. Zoni nggak ada. Zoni belum masuk berarti. Ayo, gimana ini? Mutia. Maksudnya absensi perpustakaan? Buku tamu kah? Atau sistem perpustakaan kah? Atau gimana nih? Jadi itu lebih ke buku tamu gitu, Bu. Jadi dia beda sama peminjaman, cuman yang sering datang ke perpus gitu-gitu. Sering datang ke perpus. Apa aja fiturnya? Teman-teman, fiturnya jangan terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil saya minta nanti tambah fitur. Ya, saya minta diperluas lagi ruang lingkupnya. Jadi jangan sampai buat ngerancang sistem yang sebenarnya dengan menggunakan Excel saja sudah kelar. Atau dengan menggunakan WhatsApp saja kalau pemesanan itu udah kelar. Nggak mau yang seperti itu. Ya, itu kecilan berarti ruang lingkupnya. Jadi nanti hari ini coba dibahas ruang lingkup perangkat lunak yang mau dirancang itu sebesar apa. Nah, itu ya. Jadi nanti sistem absensi perpustakaannya dijelaskan kembali yang seperti apa absensinya. Ataukah hanya cuman ada satu form, satu halaman, masukkan nama, masukkan NIM, udah selesai. Nah, itu berarti saya nggak mau yang seperti itu. Ya, itu cukup sebenarnya dengan menyediakan Excel sudah selesai. Ya, jadi jangan terlalu kecil studi kasusnya. Oke. Next, sistem peminjaman sepeda. Oke, sistem peminjaman uang online. Jangan. Sistem peminjaman uang online. Wah, berat ini. Oke, kita lihat nanti sistem peminjaman dan pengembalian buku menggunakan drone. Wah, menarik ini ya, ada pakai drone-nya. Oke, sistem pencatatan penjualan pembelian motor pada dealer. Bedanya antara yang terakhir sama yang paling atas apa ini? Bu, itu dibuat ulang, Bu. Tadi salah ini. Ya. Oke. Ya, saya baru lihat orang-orangnya. Oke, nah jadi hari ini yang teman-teman kerjakan gitu ya, adalah yang pertama silakan kalian tentukan dulu ruang lingkup perangkat lunaknya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan buat ruang lingkup perangkat lunak yang terlalu kecil, yang dengan menggunakan kayak Excel itu sudah selesai, atau misalkan pemesanan cukup dengan WhatsApp itu sudah selesai gitu ya, dan nggak cuma seperti itu. Nah, jadi dideskripsikan secara umum terkait apa sih perangkat lunaknya ini, tentang apa dan ngapain aja dia. Ya. Setelah menentukan ruang lingkup perangkat lunak, teman-teman silakan identifikasi aktor yang terlibat. Ya, identifikasi aktor-aktor yang terlibat ini siapa-siapa saja. Nah, aktor-aktor yang terlibat kemarin apa penentuan aktor? Bisa orang, ya, bisa suatu bagian, bisa pihak ketiga. Kalau misalkan, misal pembelian sesuatu itu menggunakan servisnya GoPay, Kris, ya, itu kan pakai servis ya, dan nggak bisa berdiri sendiri itu, nggak bisa kalian nggak bisa berdiri sendiri aplikasi kalian gitu ya, pasti butuh servis itu, maka itu bisa dijadikan aktor. Atau kalau misalkan fungsionalitasnya kecil, ya berarti nggak perlu dijadikan aktor. Ya, itu perlu untuk diidentifikasi.
Lalu setelah sudah identifikasi aktor, langkah yang selanjutnya adalah dari aktor-aktor tadi identifikasi lagi tugas-tugasnya. Ya, kayak misalkan apa tadi, dealer motor. Sudah nemu nih, ada customer, ada sales, ada bagian accounting, ada bagian manager misalkan. Udah ketemu nih misalkan 4 aktor. Ya, tugas dari tiap-tiap aktor ini apa-apa saja. Si customer bisa ngapain tuh di sistem? Ada nggak keterlibatan langsung dengan sistem? Atau enggak, dia sebenarnya nggak punya keterlibatan langsung, sehingga kita tutup dia sebagai aktor. Ya, pinggirkan dulu. Nah, mungkin salesnya. Ya, sales kan ada banyaknya ya, misalkan nama customer-nya siapa yang dia baru tahu gitu. Jadi kan kayak bukan satu tempat aja. Masukkan dulu ya, dasar. Oke, jadi setelah itu diidentifikasi lagi tugas-tugas tiap aktor, di mana tugas-tugas tiap aktor inilah nanti yang menjadi kandidat use case. Kenapa saya bilang kandidat? Karena bisa jadi use case itu nanti kalau misalkan fungsionalitasnya kecil, itu digabung menjadi satu, atau justru kalau butuh detail, maka dia akan menjadi lebih banyak. Gitu ya. Nah, hari ini sebenarnya yang di kelas itu adalah 3 ini yang teman-teman kerjakan. Siap nih? Untuk mengerjakan ini? Ya, jadi hari ini mengerjakan ruang lingkup, aktor, dan identifikasi tugas tiap aktor, ini menjadi fungsional nantinya gitu ya, kandidat fungsional, kandidat fitur. Lalu minggu depan harapannya use case-nya itu sudah jadi. Ya, use case-nya sudah jadi sehingga di minggu depannya lagi kita sudah bergerak dari baseline use case itu ya. Sorry, bukan di minggu depannya lagi. Harusnya di minggu depan. Di minggu depan kita sudah bergerak dari use case yang kalian punya itu untuk selanjutnya kita ke kelas diagram. Gitu. Ya, maka ini harapannya sudah selesai di minggu ini gitu. Ya, jadi pekerjaan ini nanti teman-teman harus buat dan dikumpulkan. Untuk materi saya taruh di GCR. Gunakan akan kembali. Nah, di GCR ini setelah selain materi yang minggu lalu, yang Sabtu lalu, saya juga sertakan template SRS. Nah, template SRS ini sudah saya modifikasi menjadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Teman-teman nanti pakai ini saja. Di sini sebenarnya sudah termasuk dengan apa yang sudah teman-teman buat hari ini, gitu ya. Misalkan ruang lingkup. Kalau penulisan dokumen itu cukup, misalkan dokumen ini sebagai cetak biru untuk perancangan perangkat lunak sistem ABCD misalkan ya. Nah, jadi ruang lingkup itu ada di sini. Deskripsi umum nanti tinggal dimasukkan saja mengenai produknya itu, karakteristik pengguna gitu ya. Nanti di sini sih harusnya teman-teman yang teman-teman buat itu taruhnya di use case diagram. Ya. Identifikasi aktor, perangkat kelas, perangkat lunak, rancangan sistem. Saya ada di ya karakteristik pengguna. Lalu nanti ada juga masukkan kebutuhan spesifik, ya kebutuhan fungsionalnya apa. Ini ketahuan saja. Nah, jadi nanti akhir dari perkuliahan ini, di akhir semester nanti, itu adalah lengkapnya dokumen SKPL ini. Ya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini menjadi lengkap. Ya. Jadi selama beberapa pertemuan ini, kita akan mencicil diagram-diagram yang ada, diagram-diagram yang ada di sini. Ya. Mulai dari use case diagram, kelas diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kalau memungkinkan collaboration diagram. Tuh. Nah, stepnya untuk di hari ini, teman-teman akan buat yang 3 ini. Mana sih barangnya ini? Yang 3 ini. Tentukan ruang lingkup perangkat lunak, identifikasi aktor yang terlibat, identifikasi tugas tiap aktor. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Berarti Bu, itu jadikan tugas kan Bu? Nggak dikumpul sekarang ya Bu? Enggak, ini dikumpulnya itu adalah di minggu depan sekaligus dengan use case diagram yang sudah jadi. Ini adalah langkah-langkah yang membantu teman-teman untuk membuat use case diagramnya. Gitu. Oke Bu, jadi kalau misalnya dikumpul itu menggunakan template apa gimana Bu? Menggunakan template yang tadi saya jelaskan, SKPL tadi. Dalam bentuk PDF. Oke? Oke Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan nggak? Soalnya biasanya kalau yang kemarin, yang semalam itu ya teman-teman itu mengerjakan di kampus, lalu saya sidak. Maksudnya itu ya kalau ada yang kurang saya tambahi, kalau ada yang kelebihan saya kurangi, kayak gitu ya. Kalau ada yang kurang pas itu diluruskan, seperti itu. Nah, karena online sekarang ini kan nggak bisa ya, tapi teman-teman kalau misalkan mau konsultasi, boleh silakan by WA. Gitu. Oke? Kalau untuk ini Bu, tentukan ruang lingkupnya Bu, itu di bagian mana Bu diisinya Bu? Ruang lingkup itu ada di... Biar bisa tahu Bu. Di sini, 1.2. 1.2. Misalkan apakah sistem, kalau misalkan tadi ada nggak yang pakai kurir ya, jual beli, misalkan pemesanan makanan itu nggak sampai mengantarkan ya, kurirnya ada kurir untuk mengantarkan, nggak sampai sana, itu nanti dijelaskan di ruang lingkup bahwa nggak sampai sana. Nah, jadi pemesanan makanan ini dilakukan di onsite, tetapi bisa lihat menu, bisa milih misalkan di lokasi. Nah, itu kan perlu dijelaskan sehingga kita tahu batasan untuk perangkat lunak yang kalian rancang itu seperti apa dan sampai mana. Gitu dia. Ruang lingkup itu di 1.2. Kalau untuk identifikasi aktor? Aktor itu ada di karakteristik pengguna, bisa dimasukkan di sini. 2.3. Ada lagi nggak ya? Kalau saya nggak salah ada lagi di bawahnya. Oh, nggak ada. Di 2.3. Nah, sedangkan kalau untuk yang nomor 3 tadi ya, identifikasi tugas-tugas aktor, nah teman-teman juga di 2.3 ini. Jadi ada aktor, tugasnya apa di bawahnya. Masih di 2.3. Berarti gabungin aja langsung ya Bu ke karakteristik pengguna. Betul. Nah, satu lagi berarti tambahannya untuk yang use case diagram itu taruhnya di 4. Sini. Nah, perlu diperhatikan ya bahwa kemarin apa aja dalam membuat use case diagram. Ada yang namanya deskripsi use case. Itu kan ya, yang kemarin masih ingat nggak? Ada prakondisi, ada pasca kondisi, ada alternatifnya. Nah, itu kan semua diperlukan untuk membuat diagram, activity diagram. Dan juga sebenarnya berfungsi untuk di kelas diagram juga sih. Gitu. Begitu. Nah, minggu depan itu juga online. Makanya saya sebenarnya hari ini nggak mau online. Tapi minggu depan kita ada online juga. Ya, jadi minggu depan itu dipastikan minggu depan dipastikan online ya, Bu? Iya. Pas lebaran ya Bu? Tanggal 26. Tanggal 2 April itu libur. Tanggal 9 kita masuk seperti biasa. Oke, jelas ya? Kalau di sini kan Bu, awalannya kan Bu langsung use case Bu, berarti kita nggak perlu bikin BPMN diagramnya ya Bu? Kan biasa kalau perancangan ada BPMN-nya Bu. Nggak perlu sih, langsung aja ke use case. Harusnya use case itu sudah diagram dasar dia. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Jadi hari ini kalau untuk berarti tahap terakhirnya sequence saja kan Bu?
Ya, kita lihat ya. Untuk batas minimalnya sampai sequence, batas minimalnya. Bisa nge-stretch ke collaboration. Tapi kalau pengalaman biasanya agak jarang sih kita bisa sampai ke collaboration. Tergantung kecepatan teman-teman dalam menyerap diagram-diagram sebelumnya. Nah, yang kacau itu adalah sudah sampai di sequence, use case-nya berantakan. Nah, itu kacau tuh. Karena use case itu base-nya untuk kelas diagram, base juga untuk activity diagram. Maksudnya itu menjadi dasar gitu ya, dasar untuk buat kelas diagram, dasar untuk membuat activity diagram. Sebenarnya sequence juga, tapi sequence itu lebih ke kelas nanti. Nah, kalau ini udah, kalau use case, gimana? Oh ya, udah lanjut. Jadi kalau misalkan use case-nya udah beres, biasanya bawah-bawahnya harapannya itu juga beres, kita bisa bergerak ke collaboration diagram. Kalau memungkinkan itu dibuatkan, kalau tidak ya sekedar tambahan untuk teman-teman gitu. Karena pada dasarnya sequence sama collaboration itu sama-sama interaksi. Cuman yang satu itu berbasis waktu, yang satunya itu urut-urutan nggak pakai waktu gitu sih. Oke, gitu. Untuk yang lain ada yang ingin ditanya nggak? Kalau yang itu kan Bu udah dapat gambaran Bu, activity sama kelas diagramnya. Terus yang kolaborasi ini Bu, nggak tahu nih Bu, maksudnya dia ada deploy diagramnya atau gimana tuh? Sorry, saya nggak fokus. Ulang lagi. Kalau kolaborasi diagram tuh Bu, gambarannya yang kayak gimana tuh Bu? Itu menggabungkan atau gimana tuh? Bukan menggabungkan. Jadi dia itu kan adalah interaksi antar kelas ya. Interaksi antar kelas yang memperlihatkan urutan-urutan bagaimana informasi itu berjalan dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Terus apakah informasi tersebut sifatnya asinkronus, sinkronus, dan seterusnya. Nah, itu nantilah. Ya. Kalau sinkronus itu dia berdasarkan urutan waktu. Ya, urutan waktu. Pakai kelas juga. Nah, tapi jadi bukan digabung. Dia berbeda. Karena ada fokus untuk collaboration diagram itu untuk memperlihatkan interaksi antar kelas gitu, bukan mentang-mentang collaboration lalu kolaborasi dari semua diagram yang ada, itu enggak seperti itu ya modelnya. Jadi bedanya kan collaboration itu menghubungkan antar kelas Bu. Jadi kalau kelas diagram itu dia berarti cuma menampilkan kelas-kelasnya aja Bu, tanpa ada hubungan gitu. Iya, dia memperlihatkan struktur. Nah, jadi kalau misalkan yang di hari Sabtu kemarin, jadi kalau di kelas diagram itu kita tahu strukturnya dari kelas-kelas yang ada di aplikasi tersebut, ya, di perancangan aplikasi tersebut. Mana yang super kelas, mana yang subkelas, mana yang sifatnya, relasinya, ketergantungannya seperti apa, apakah ketergantungan kuat, apakah dia dependensi, dan seterusnya. Kelas diagram kita bahas di minggu depan. Gitu. Jadi beda ya. Kalau collaboration diagram itu sama sequence ya, interaksinya gimana sih? Tapi nggak kelihatan mana yang super, mana yang ketergantungan kuat, mana yang ketergantungan lemah, itu nggak kelihatan. Kalau di kelas dia kelihatan, tapi interaksinya nggak kelihatan. Gitu. Kurang lebih untuk gambaran dari kelas diagram dan collaboration diagram. Oke, kayaknya agak jauh kita ya bahasannya. Untuk yang use case ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Kemarin ada relasi aja deh, saya tanya dulu deh nih. Relasinya ada apa aja di use diagram? Ada berapa relasi? Ada apa, Bu? Apa aja, Hana? Include, extend. Ada include sama extend. Oke, thank you Aidil dan Hana. Apa itu include? Apa kemarin include? Pakai bahasa Inggris juga boleh. Include, apa extend? Yang paling enak itu kalau kita mau membuat relasi extend, maka use case itu harus punya kondisi dan di mana dia tidak selalu dieksekusi, kan gitu ya. Tapi kalau include dia harus dieksekusi tanpa ada kondisi tertentu, dia harus dieksekusi. Itu kan ya. Nanti kalau misalkan selama teman-teman mengerjakan mau konsultasi, mungkin besok-besok itu juga boleh ya, langsung ketemu ya. Oke.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Dil. Jadi kan di SKPL itu ada bagian referensi. Nah, itu referensi dokumentasi perangkat lunak yang paper-paper itu, Bu, emang harus real dengan kasus use case kita atau gimana, Bu? Oke. Referensi yang dimaksud di sini ini adalah referensi untuk template SKPL-nya, bukan referensi perangkat lunaknya. Jadi, kalau referensi untuk SKPL itu kita sudah pakai IEEE standar ini. Nah, kalau misalkan teman-teman kan misalkan membuat dokumen ini, kan kita kan pakai punyanya UML ya. UML itu teman-teman ngambil referensi dari mana UML-nya ntar. Misalkan buku pustaka utama kita, Rumbav, atau misalkan Simon Bennett. Nah, berarti itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimasukkan ke dalam sini. Gitu. Oke, jadi dokumentasi perangkat lunaknya yang dimasukkan ke dalam sini, bukan apa namanya, bukan seperti jurnal tentang perangkat lunak dealer motor, misalkan kayak itu enggak bukan itu, tapi dokumentasinya. Dokumentasi perancangannya misalkan pakai UML. UML itu teman-teman ngambil notasi dari mana, atau mungkin ada yang ngambil yang dari yang lain. Nah, itu yang dipakai. Gitu, Adil. Okay. Jadi kalau misalkan untuk SKPL ini, saya ngambilnya memang referensi IEEE Software Engineering ini. Ya, standarnya pun 830, pakainya standar 830.11 kalau saya nggak salah. Nanti teman-teman bisa tambahkan referensi UML-nya, ya use case-nya gitu ya, kelas diagramnya, itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Terus kalau misalkan mau menambahkan metode pengembangan perangkat lunak yang mau diadopsi, misalkan dengan menggunakan waterfall dan segala macam, nah teman-teman juga bisa masukkan ke dalam referensi ini. Gitu. Oke? Oke, Bu. Oke. Ada lagi nggak? Yang nomor 1.1 itu tujuannya apa? Tujuan dokumennya ya. Tujuan dokumen itu dibuat itu untuk apa? Misalkan sebagai cetak biru, cetak biru analis atau mungkin programmer dalam membuat perangkat lunak, dan juga sebagai gambaran kepada klien, nah misalkan kayak gitu. Digunakan oleh siapa saja. Ya, jadi lebih kepada dokumennya. Nah, jadi SKPL itu dokumen itu untuk apa sih? Untuk siapa sih? Gitu. Ya. Nah, teman-teman bisa baca sih sebenarnya tentang SRS dan juga tentang SKPL di luar dari ADBO, di luar dari materi ADBO. Gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan bekerja. Terkait 3 hal ini, mungkin saya taruh di grup kali ya. Apakah masih hujan di luaran sana? Kijang deras, Bu, badai. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Masih, Bu. Iya. Saya di dalam ruangan juga cuma mendengar rintik-rintik manja sih. Makanya tadi nggak expect juga kalau sederas itu. Nah, ini pekerjaan hari ini saya harap jangan ditunda. Jangan ditunda, jangan sistem kebut semalam. Karena berpengaruh ke reliability use case-nya. Gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum dapat kelompok, sekali lagi tolong taruh nama di grup. Ya, biar saya bisa ambil keputusan apakah kalian masuk ke dalam kelompok yang sudah ada atau membuat kelompok sendiri. Ya. Nah, lagi nggak ingin tanyakan? Absen. Absen, silakan absen.
Saya taruh aja deh ya di ini, di grup ya. Copy image. Silakan absen. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nih anak-anak atau teman-teman? Pasti Laila nggak bisa absen, Bu. Iya nggak nih? Oh iya Bu, mau nanya Bu, kan kalau biasa saya baca juga Bu, orang yang bikin use case itu biasa dia putih sama biru warnanya Bu, dan stickman-nya itu Bu kan kepalanya botak Bu. Kami boleh nggak Bu bikin kepalanya ada rambut Bu? Kemarin saya udah sampaikan ya, yang namanya notasi itu sudah sebuah standar. Jangan tambah-tambah smile, jangan tambah-tambah emoticon di sana, jangan. Nggak usah tambah-tambah pakai rambut, nggak usah. Ya Bu, maaf Bu, kasihan stickman-nya Bu. Nggak usah kalian tambah-tambah. Jadi jangan tambah. Kalau masalah warna sih itu biasanya tergantung dari tools yang dipakai. Ada yang Apa sih orang Google Meet, Yum? ada yang bisa pula saya kan. Ada yang dia memang base-nya itu putih terus isinya itu kuning, ada yang kayak gitu, ada yang pakai biru. Nah itu nggak apa-apa kalau memang bawaan dari tools. Tapi saya nggak pernah nemu tools yang ada rambutnya. Jadi nggak usah dibuat ya, yang aneh-aneh begitu, oke? Ini lagi nggak? Oh, oke Bu, berarti kalau warna nggak masalah ya Bu, udah standar juga Bu. Ya, karena bawaan biasanya itu, bawaan dari itunya. Iya Bu. Bawaan dari toolsnya. Lagi nggak nih terkait dengan yang akan dikerjakan? Nggak ada. Bu, Dia. sedikit ke bagian use case-nya. Tadi kan Ibu suruh kembangin dari ruang lingkup absensi itu Bu, karena kami pakai absensi apa namanya? Absensi laboratorium kan. Ini baru dari saya aja sih Bu, saya belum ke kelompok saya juga. Saya mau ngembangin absensinya itu pakai QR code. Jadi kayak setiap mahasiswa, dosen tuh diberikan kartu laboratoriumnya. Jadi di kartu laboratoriumnya itu ada code-nya. Jadi kalau mau masuk nanti kayak ada perangkatnya gitu lah Bu untuk scan, sama kayak di kasir gitu Bu. Nah, ngomong soal perangkatnya nih Bu, perangkatnya itu termasuk jadi aktornya apa gimana Bu? Apakah dia menjadi sumber informasi? Sumber data nggak dia? Iya sih Bu. Untuk ngambil sensornya mungkin maksud kamu ya? kan gitu ya. Deal apa tuh ownernya? Putus-putus Farel. Tapi perlu dilihat dulu sih apakah dia memang sensor perangkat sensor gitu ya, dia sebagai sumber informasi, atau barcode itu hanya sekedar data yang harus dimiliki oleh si mahasiswa. Kalau dia hanya sekedar data yang dimiliki oleh mahasiswa, maka kita tidak perlu menjadikan dia sebagai aktor sendiri. Ya, aktornya itu menempel melekat pada mahasiswa. Setiap mahasiswa punya barcode gitu. Jadi perlu dibedakan sebenarnya. Ngerti nggak nih maksud saya, Aidil? Ngerti Bu, berarti nggak usah buat aktor khusus lagi lah, ya. Karena kan setiap mahasiswa dan dosen memiliki ID QR code yang beda-beda Bu. Barcode itu kan berarti hanya sebagai implementasi dari informasi atau atribut yang dia punya kan, yang dimasukkan ke dalam sebuah barcode itu kan. Tapi kan tetap aktornya itu ya si mahasiswa dan dosen kan gitu. Oh, berarti nggak merubah strukturnya ya Bu, cuman sistemnya aja Bu yang kayak yang biasa nama NIM sama kelas tiba-tiba langsung barcode gitu aja Bu ya. Beda ya kalau sensor beda. Sensor itu biasanya berdiri sendiri. Tapi kalau bukan sensor ya berarti dia tidak perlu menjadi aktor. Nanti lucu kalau misalkan ada aktor barcode, sementara dia melekat ke aktor lain yaitu si dosen dan mahasiswa gitu kan ya. Ya berarti kan itu nggak perlu, fungsionalitasnya kecil. Kita ya udah masuk aja ke dosen sama mahasiswanya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ruang lingkup ini nih udah pas kan Bu, nggak terlalu kecil atau gimana Bu? Belum, saya belum baca secara menyeluruh kan, jadi belum tahu, saya belum bisa putuskan.
Tadi saya mikirnya mau nambahin pakai AI lagi Bu, biar agak kompleks dikit. Ya keren dong, kalau bisa. Kan ini nggak sampai jadi tuh. Yang jelas teman-teman harus merancang dengan baik, nah itu intinya. Oke Bu, Mm-mm. makasih Bu. Ya. Ada lagi kalau misalkan mau konsultasi sekarang langsung boleh. Mumpung kita masih open cam gini. On cam. Ada lagi mungkin dari kelas lain? Dari kelompok lain? Nggak ada? Lagi ingin ditanyakan? Nggak, saya lihat dulu nih. Yang nggak bisa absen siapa? Cung dulu. Oh, ingin berbunyi tung-tung.